Hai Sidul Tuber. Sampah merupakan salah satu problem masyarakat yang masih sulit untuk diatasi. Lingkungan kita telah banyak yang tercemar oleh sampah. Sampah mencemari lingkungan dan ujung-ujungnya akan membahayakan kita juga. Berbagai negara di belahan dunia saat ini mulai sadar pentingnya pengolahan sampah. Banyak negara yang akhirnya memikirkan cara kreatif dalam mengolah sampah mereka agar semakin tidak banyak yang menumpuk dan mencemari lingkungan, terutama sampah plastik yang tidak mudah terurai. Lantas, apa saja cara-cara unik dan kreatif yang dilakukan negara lain dalam mengolah sampah? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Mall daur ulang. Bukan hal yang baru jika Swedia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah sampah paling sedikit di dunia. Mengutip situs resmi pemerintah Swedia, 99% sampah di negara tersebut didaur ulang sehingga habis tidak tersisa. Pada bulan Agustus 2015 silam, kelompok aktivis di lingkungan Swedia bekerja sama dengan pemerintah kota, lembaga non-profit dan bisnis lokal mendirikan mall daur ulang bernama Retuna. Mall daur ulang tersebut merupakan yang pertama di Swedia, bahkan di dunia. Mall ini berlokasi 60 mil dari sebelah barat Stockholm, tepatnya di kota Eskilstuna. Didirikannya mall ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan tanpa menciptakan efek buruk lingkungan. Retuna memiliki 14 toko yang menawarkan berbagai macam kebutuhan, seperti peralatan rumah tangga bekas sampai elektronik yang telah diperbarui, restoran yang hanya menjual makanan berbahan organik dan ramah lingkungan, ruang pameran, pusat pembelajaran yang diperuntukkan bagi warga yang ingin belajar lebih banyak cara mendaur ulang, serta ruang konferensi. Dalam sebuah wawancara, manajer Retuna mengatakan, awalnya perlu upaya lebih besar untuk membiasakan 67.000 penduduk Eskilstuna terbiasa membeli barang-barang daur ulang. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai terbuka dengan gagasan tersebut. Koran bekas tumbuh jadi tanaman. Jepang selalu selangkah lebih maju daripada negara lainnya. Yang terbaru, mereka menciptakan koran yang jika tidak digunakan dan ditanam, dapat menumbuhkan tanaman. Koran tersebut dinamakan green newspaper. Bila tidak lagi digunakan, Anda cukup merobek kertas koran menjadi bagian kecil, kemudian menanamnya di tanah. Siram sedikit dan sinari dengan cahaya matahari, niscaya beberapa hari kemudian tanaman akan tumbuh dari koran tersebut. Green newspaper memang bukan koran sembarangan. Di dalamnya terdapat benih-benih mikro yang membuatnya tumbuh menjadi bunga cantik bila ditanam. Melansir dari Main News Hub, Dentsu Inc. merupakan perusahaan di balik koran menakjubkan tersebut. Tujuan perusahaan periklanan ini adalah ingin membuat bumi lebih hijau dan pada saat bersamaan mengurangi polusi lingkungan. Green newspaper mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat Jepang. Koran ini telah terjual lebih dari 4 juta eksemplar per hari sekaligus, meraup keuntungan hingga 80 juta yen. Melihat manfaatnya yang besar, penggunaan green newspaper pun melibatkan sekolah-sekolah. Tentu saja tujuannya untuk meningkatkan kesadaran anak tentang masalah lingkungan dan mendidik mereka tentang pentingnya daur ulang. Aspal sampah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan uji coba laboratorium tentang penggunaan sampah plastik sebagai bahan aspal jalan.
Provinsi Bali mencoba mengaplikasikan hal tersebut di seputaran jalan kampus Universitas Udayana. Plastik berasal dari senyawa yang tidak dapat diurai alam dalam waktu singkat, dan Bali menghadapi bahaya sampah plastik yang terbilang tinggi. Produksi sampah plastik di kota Denpasar misalnya bisa mencapai 3.500 meter kubik per hari. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, Aiwayan Windiawan, mengungkapkan bahwa untuk melakukan pembangunan jalan 1 km dengan lebar 7 meter dibutuhkan partikel plastik sekitar 2,5 hingga 5 ton. Aplikasi campuran limbah ini diharapkan bisa menghasilkan jalan kokoh dan tahan lama. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan, uji coba di Bali juga akan dilakukan di Jalan Mahendradatta. Pertimbangannya adalah tingkat volume kendaraan di sepanjang jalan tersebut terbilang tinggi. Monitoring dilakukan 1 hingga 2 tahun. Alat penyedot sampah. Dua peselancar Australia memutuskan berhenti dari pekerjaan mereka dan menghadirkan solusi brilian untuk memerangi jutaan ton sampah di lautan. Andrew Turton dan Pete Seglinski membuat Sabin, sebuah perangkat pembersih laut yang begitu sederhana dan efektif. Sistem penyaringan air pada Sabin sangat mirip dengan filter air di tangki ikan peliharaan. Sabin dapat diinstal pada setiap dermaga apung dan dirancang untuk menyedot setiap sampah atau minyak yang mengambang di sekitar dermaga. Konsep ini sederhana. Sebuah ember dihubungkan dengan pompa air. Kemudian ia mengisap sampah yang mengambang di laut ke dalam kantong jala yang dapat dilepas. Pada Sabin juga terdapat sistem pemisah air dan minyak yang sifatnya opsional di dalam pompa. Hal ini dapat menghilangkan minyak dan deterjen dari laut sebelum mengalirkan air bebas polusi itu kembali ke laut melalui sisi lain pompa. Canggih banget kan guys? Jaring raksasa. Otoritas dari City of Kwinana, Australia, membangun sebuah sistem penyaringan air pada Henley Reserve yang berada di kota Melbourne sejak musim panas lalu. Sistem penyaringan ini sebenarnya terbilang simpel karena otoritas setempat hanya menambahkan jaring-jaring raksasa tepat di ujung saluran pembuangan air yang digunakan untuk menampung sampah. Meskipun terbilang simpel, sistem penyaringan air ini dianggap sangat membantu dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat di sana karena manfaat yang diberikannya. Awalnya, otoritas setempat hanya memasangkan 2 buah jaring saja, dan hasilnya mereka berhasil menampung sampah seberat 400 kg dalam waktu beberapa minggu. Kebanyakan dari kalian pasti berpikir, mau dibuang kemana nantinya sampah sebanyak itu? Ketika jaring-jaring sudah terisi penuh, nantinya akan ada truk yang khusus untuk mengangkut kotoran-kotoran itu sebelum akhirnya dikirim ke tempat penyortiran sampah untuk dipilah dan diproses lebih lanjut. Nah, untuk membuat sistem filtrasi ini dibutuhkan biaya sekitar $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 145 juta rupiah untuk setiap unitnya. Meski dianggap sebagian orang mahal, jumlah uang sebesar itu dinilai jauh lebih murah dari biaya yang akan dikeluarkan di masa depan serta manfaat-manfaat di baliknya. Bagus banget kan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.